Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Tri Salma Utami, NPM 2214161066 Fakultas Pertanian jurusan Agronomi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan pada PKKMB hari pertama sampai hari keempat. Hari pertama, penyelenggaraan ketentuan elektronik untuk mendukung informasi dan transportasi elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalamnya memuat pasal-pasal atas perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Seperti perbuatan yang dilarang termuat pada pasal 27 sampai 37, sedangkan pidana atau penjara atau denda termuat pada pasal 45 sampai 52. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya seperti pelanggaran isi atau muatan situs web berupa pornografi atau pelanggaran hak cipta, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, akses ilegal, dan perjudian online. Trik menghindari jeratan Undang-Undang ITE seperti menyaring konten atau informasi dari internet atau media elektronik. Teliti dalam melakukan kegiatan transaksi, memastikan informasi yang diperoleh sesuai fakta dan data yang telah ada. Tidak hanya bersikap kritis tetapi juga perlu memberikan solusi pada suatu permasalahan, mengembangkan sikap mengakui kesalahan dan meminta maaf, tidak segan untuk melapor kepada pihak kewajiban ditemukan pelanggarannya. Materi yang kedua, bullying. Generasi muda dan pengertian bullying, perundungan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang secara fisik maupun non-fisik kepada orang lain yang berdampak melukai dan membuat tidak kenyamanan. Terkait dengan bullying diatur dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman hukuman bagi yang melanggar pasal ini adalah pidana. Generasi muda adalah para pelajar dan mahasiswa yang berusia antara 16 sampai 30 tahun. Generasi muda diharapkan akan menjadi agen pembangunan dan pemberi solusi bagi kehidupan bangsa. Tanggung jawab dan peran generasi muda seperti berikut: mempertahankan serta memelihara kesatuan bangsa, mengembangkan kepribadian yang sehat, tangguh, mampu berpikir analitis dan sintetis, berilmu tinggi dan berketerampilan serta bermoral Pancasila dan berbudi luhur. Berpartisipasi dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial, memelihara dan mengembangkan demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi hak asasi warga negara. Mengembangkan nilai-nilai budaya luhur guna mendorong dan menampung perubahan para mahasiswa. Peran mahasiswa harus dilakukan mampu memberikan solusi atau analisis bagi persoalan di lingkungan sekitar. Materi yang ketiga, Hubbul Wathon Minal Iman. Ungkapan ini berarti cinta tanah air atau nasionalisme merupakan bagian dari keimanan yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Walhasil nasionalisme dalam perspektif keislaman sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan semua unsur yang melahirkan ajaran tersebut inklusif dalam kitab Al-Quran. Sehingga seorang muslim yang baik adalah anggota suatu bangsa yang baik pula. Menjadi seorang muslim bukanlah sebuah penghalang untuk memiliki identitas ganda. Identitas keislaman tidaklah menghalangi keanggotaan sebagai bagian dari bangsa dan warga negara atau sebaliknya. Nasionalisme harus berlandasan kepada keimanan. Menjaga rasa persatuan dan kesatuan mesti berlandasan atas religius dan nasionalis dalam kepribadian yang berakhlak karimah. Martabat serta kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh budaya yang berkembang pada bangsa itu sendiri. Hari kedua, materi yang pertama, visi Indonesia pada tahun 2045. Visi Indonesia pada tahun 2045 atau wawasan Indonesia pada tahun 2045 adalah sebuah gagasan ideal bagi Indonesia untuk menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur pada dirgahayu ke-100 yang jatuh pada tahun 2045. Visi Indonesia pada tahun 2045 memiliki 4 pilar utama: pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Yang kedua, tantangan. Revolusi industri pada 4.0 atau juga yang biasa dikenal dengan istilah cyber physical system ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Yang kedua, globalisasi, tidak terlihatnya batas-batas negara sehingga persaingan menjadi semakin ketat. Yang ketiga, bonus demografi, keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak berproduktif. Yang ketiga, indikator profil pelajar Pancasila. Yang pertama, benalar kritis, kemampuan kognitif. Yang kedua, kemandirian. Yang ketiga, kreatif, inovasi, dan cinta seni budaya.
Yang keempat, gotong royong, soft skill utama bekerja secara tim. Yang kelima, kebinekaan global, cinta keberagaman budaya dan ras di negara dan dunia. Yang keenam, berkeakhlak mulia, bermoralis, spiritual dan etika. Yang keempat, tujuan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Yang pertama, mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Yang keempat, bentuk kegiatan pembelajaran seperti pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di suatu pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, wirausaha, studi independen, kuliah kerja nyata termatik. Yang kelima, hak mahasiswa. Yang pertama, hak mahasiswa belajar di luar program studi dalam suatu perguruan tinggi. Yang kedua, hak manusia belajar di luar program studi di perguruan tinggi lain atau di lembaga non-PT. Materi yang kedua, kesadaran lingkungan. Seperti lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber kepenuhan kebutuhan manusia, yaitu penyediaan air, udara, makanan, obat-obatan, dan estetika, dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia seperti lingkungan alam, sumber daya alam, keanekaragaman hayati, eksploitasi pencemaran, lingkungan buatan seperti kurangnya RTH, pemukiman kumuh dan penumpukan sampah, dan lingkungan sosial masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup seperti 3R, reuse, reduce, recycle, mengelola sampah, menjaga kelestarian SDA, waspada terhadap pemanasan global. Kampus sehat merupakan gerakan hidup sehat pada tatapan PT, dan gerakan ini menjadi cikal bakal ke aktivitas kampus siaga COVID-19. Upaya kampus sehat Unila seperti zero tolerance areas, kawasan dilarang merokok, obat-obatan, judi, bullying, dan sebagainya. Parkiran terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, pengelolaan sampah terpadu, pengelolaan sumber air, Arboretum Unila. Yang kedua, pengendalian COVID-19 seperti vaksin COVID-19, rumah sakit darurat COVID-19, atau BPJS Kesehatan. Dan yang ketiga, manajemen resiko, yaitu proses memanage resiko yang tidak dapat diterima akibat kerusakan lingkungan. Ini dilakukan karena terjadinya perubahan lingkungan secara terus-menerus, meningkatnya permintaan good governance original. Materi yang kedua, kesadaran lingkungan. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyediaan air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia seperti lingkungan alam yang kaya seperti sumber daya alam, keanekaragaman hayati, eksploitasi, dan pencemaran. Kalau di lingkungan buatan seperti kurangnya RTH, pengumpulkan kumuh, dan penumpukan sampah. Lingkungan sosial masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup seperti 3R, reuse, reduce, recycle, mengelola sampah, menjaga kelestarian SDA, dan waspada terhadap pemanasan global. Kampus sehat itu seperti merupakan gerakan hidup sehat pada tatapan PT, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Upaya kampus sehat Unila seperti zero tolerance areas seperti kawasan dilarang rokok, obat-obatan, judi, bullying, dan sebagainya. Parkiran terpadu untuk pembatas penggunaan kendaraan bermotor, pengelolaan sampah terpadu, pengelolaan sumber air, Arboretum Unila. Dan pengendalian COVID-19 seperti vaksin COVID-19, rumah sakit darurat COVID-19, BPJS Kesehatan, dan manajemen resikonya. Materi yang keempat seperti ICT Staging Universitas Lampung seperti Digital Konsistensi, Smart Infrastructure, Smart Learning, Smart Campus, Intelligence Campus. Yang kedua, tantangan pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan. Kedua, proses pelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual. Dan pengembangan kreatif dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar mengajar. Yang ketiga, infrastruktur Universitas Lampung seperti data center standar internasional, jaringan internet yang memumpuni, dan akses poin indikator. Yang keempat, fasilitas Universitas Lampung seperti Lensi software, layanan divisi sumber daya, dan layanan Google Workspace. Hari ketiga. Materi pertama, fasilitas Fakultas Pertanian seperti ada musola, aula, lab benih, lab goals, dan LTPD atau lab terpadu atau SE Student Corner. Materi yang kedua, seperti klaster teknologi informasi kecerdasan buatan seperti mesin pembelajaran, keamanan cyber, big data, dan analisis data. Dan klaster bioteknologi, ilmu biomedis, teknik biomedis, pemetaran struktur, fungsi, kekayasan gen, perawatan kesehatan. Dan klaster tentang iklim, energi, SDA, dan lingkungan. Dan klaster keempat berisi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia seni digital, desain digital, dan teknologi kreatif. Materi yang ketiga,
plagiarisme dan segala bentuk disintegritas atau tidak jujur. Tugas, proyek, laporan, praktikum, artikel, ujian harus merupakan hasil kerja sendiri. Integritas akademik atau perilaku etis dan jujur serta menghargai ide orang lain. Mengapa orang melakukan plagiarisme? Yang pertama, tidak tahu bahwa plagiarisme adalah tindakan kejahatan akademik. Yang kedua, tahu bahwa plagiarisme adalah tindakan ilegal. Dan yang ketiga, menjamin waktu yang buruk. Plagiarisme akademik seperti bagian tubuh yang dikopi dan dari orang lain namun disebut seolah milik dia sendiri dan mengambil ide orang lain. Hari keempat. Materi yang pertama, belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya atau performansnya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu setelah ia mengalami situasi terjadi. Materi yang kedua, laboratorium adalah tempat aktivitas ilmiah siswa dan guru untuk melakukan percobaan atau eksperimen, penelitian atau riset atau observasi. Demonstrasi yang terkait dalam kegiatan belajar mengajar juga termasuk dalam percobaan ilmiah dalam bidang sains, IPA atau biologi, kimia, fisika, teknik atau lainnya sesuai kebutuhan bidang studi. Alat-alat lab seperti beaker gelas, gelas ukur, corong gelas, pengaduk kaca, karet pengisap, pipet ukur, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.